Masya Allah, udah kita dengar juga sama-sama tadi lantunan pujian dengan judul apa tadi? Angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi, Masya Allah. Baik, kita lanjut dalam pembahasan kitab Risalatul Mughallaqah. Dimulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah ikutan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, kullu amrin dibalin la yutawfi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa at-taq. Setiap perkara sunnah yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka putus. Maksudnya adalah keberkahannya yang putus. Jadi kalau kita mau memulai segala sesuatu agar menjadi lebih berkah, menjadi penuh faedah, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dimulai juga di sini dengan firman-Nya Allah, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi Imam Haddad awal daripada tulisan kitabnya ini mengakui bahwasannya dirinya ini gak ada ilmunya. Semua makhluk ini gak ada ilmunya. La ilma lana, subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah, kita ini gak punya ilmu sama sekali, kecuali apa-apa yang Engkau ajarkan, apa-apa yang Engkau berikan ilmunya kepadaku. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi inilah manusia seharusnya kita merasa di depan Allah itu nggak ada ilmunya. Sebenarnya manusia itu nggak ada yang benar-benar alim, itu nggak ada. Kalau di dari awal penciptaan Nabi Allah Adam sendiri itu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'allama Adama al-asma' kullaha. Jadi Nabi Adam ini diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nama-nama semuanya. Nah, pada saat penciptaan Nabi Adam itu diciptakan juga iblisnya, Azazil. Nah kalau dibandingkan kita ini sama Azazil, iblis tuh yang awal penciptaan, itu iblis yang pertama itu udah ibadat, setiap langit itu ada bekas ibadahnya. Iblis tuh. Kita mungkin kalau di musola atau di masjid tempat kita, di kampung kita, di komplek kita itu belum ada tempat sujud kita di sini, atau satu doang di sini. Tapi iblis ini di setiap langit itu ada tempat sujudnya dia. Tapi karena kesombongannya tidak mengakui, dan dia ini merasa dirinya paling hebat sendiri. Oh saya lebih baik, saya ini diciptakan dari api, sementara itu Adam diciptakan dari tanah. Nah mulai itu awal kesalahan itu, awal maksiat, awal melewati batas. Manusia itu ketika dia udah merasa dirinya paling tahu. Nah dari situlah Imam Haddad ini ngasih tahu buat kita ini la ilma lana. Tidak ada pengetahuan dari kami ini, nggak ada. Yang ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Haddad menyampaikan begini. Lalu beliau memuji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana min tin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan manusia dari tanah. Wa ja'ala nasluhu min sulalatin min ma'in mahin. Dan menjadikan keturunannya itu dari air yang hina, tuh kan? Hina lagi aja kita. Jadi kita ini nggak ada mulia-mulianya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada mulia-mulianya. Makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah adalah Sayyidina Muhammad SAW. Diciptakan dari cahaya, dan dari situlah terbit cahaya-cahaya Nabi, cahaya-cahaya Rasul, cahaya-cahaya para aulia, cahaya para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini nggak ada daya upaya. La haula wala quwwata illa billah. Nah kita harapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang kita memuji dengan sholawat, yang memuji dengan dzikir, ini kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala senang kepada kita. Kalaupun nanti misalnya nih kita udah memuji banyak, tapi ternyata masuk neraka juga gitu, misalnya, ya itu terserah Allah. Kita ini hamba nggak ada apa-apanya. Makanya di sini ada majlis namanya majlis pendosa. Begitu. Jadi kita mesti ngakuin diri kita ini fakir, kita ini butuh, kita ini miskin di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Syekh Ahmad Kabir Rifai, dia ini berkelana di gerbang Allah Subhanahu Wa Taala untuk taat, udah dia duduk di situ lama. Dia duduk lagi di gerbang sabar. Dia duduk lagi di gerbang zikir. Dia duduk lagi di gerbang sholat sunnah.
Semuanya penuh. Dilihat itu ramai gitu orang, nggak ada. Nah yang dilihat sepi apa? Gerbang kefakiran. Makanya pengikutnya Syekh Ahmad Kabir Rifai itu disebut fuqara, orang-orang fakir. Karena Syekh Ahmad Kabir Rifai mendapatkan makamnya itu dari gerbang kefakiran. Nggak ada di dunia orang yang manusia ini yang kepengen fakir, nggak ada, jarang. Fakirnya ini bukan masalah fakir tentang urusan dunia. Insya Allah yang namanya para waliullah itu dunia udah ditaklukkan buat mereka. Kefakiran di sini adalah selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada daya upaya di situ kecuali daya upayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dari sini yang kita harus ini. Wa amara ibadalladzina amanu bi ta'awuni 'alal birri wat taqwa, dan memerintahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman ini untuk saling membantu atas kebaikan, saling tolong-menolong atas kebaikan dan ketakwaan. Dan mengabarkan kepada mereka anna akramahum indahu atqakum, dan bahwasanya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ini bicara masalah takwa sebenarnya apaan sih? Takwa itu apaan? Takwa itu menjaga, istilahnya. Menjaga bagaimana? Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Kita ini selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang. Mengerjakannya aja tuh udah nggak boleh. Jadi disebut menjauhkan. Jadi jangan sampai kita mau ngerjain sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci. Jadi bahasanya wajtina, menjauhkan itu apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini diciptakan wa annahu ma khalaqal jin wal ins illa liya'budun. Kita ini tidak diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala kecuali baik itu dari kalangan jin ataupun manusia kecuali untuk beribadah. Ya'budu itu, abad itu adalah hamba. Hamba itu adalah budak gitu. Budak ini bagaimana tuannya? Kita ini bergerak, itu bagaimana tuannya? Kita mengucapkan zikir, bagaimana tuannya? Kita melihat bagaimana tuannya, kita mendengar bagaimana tuannya. Itulah haknya seorang hamba. Hakikatnya seorang hamba. Bagaimana Tuhannya aja udah. Dalam hadis diriwayatkan juga, ma uhiya ilayya an ajma'al ma' wa akuna minat tajirin walakin an sabaha bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Saya ini tidak diwahyukan kepada saya untuk ngumpulin air terus jadi pedagang, Rasulullah SAW. Tapi walakin ansabbaha bihamdi rabbika. Akan tetapi saya ini diwahyukan oleh Tuhanku untuk selalu memujinya, mensucikannya, dan dijadikan dan menjadi aku ini dari orang-orang yang selalu sujud kepada Allah. Sujud itu bukan berarti di dalam sholat aja. Sujud itu selalu kita tundukkan kita punya hati pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara masalah rezeki, nggak usah khawatir masalah rezeki. Rezeki itu udah dituliskan buat kita dari semenjak kita ini di kandungan ibu kita umur 4 bulan. Rezeki, kebahagiaan, celakanya kita, walaupun digigit nyamuk itu udah ditulis. Walaupun digigit nyamuk terus bentol gitu ya kan, kita garuk-garuk gatal terus infeksi atau meninggal, itu udah ditulis semuanya. Jadi nggak usah khawatir. Rezeki juga begitu, udah udah dibagi-bagi. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani bilang, ngapain kita rebutin sesuatu yang udah dibagi-bagi, udah selesai urusannya gitu. Kita tinggal terima aja, dan insya Allah apa yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu cukup. Kita ini jangan minta sama Allah sesuatu yang lebih, buat apaan jadi penyakit. Kita minta cukup apa ya? Cukup buat beli rumah di daerah Kemang, ya kan? Cukup buat beli Maserati satu, ya kan? Cukup untuk kuliahin anak di luar negeri, cocok kan? Itu cukup namanya. Nah, kalau kita minta lebih, ya Allah, kita kepengen punya Lamborghini 2 gitu misalnya. Yang satu buat siapa? Lebih. Jadi pikiran kita kayak itu mobil aja tiap hari kita lapin gitu, dipakai enggak? Kita mau pakai di jalan raya juga takut-takut. Kenapa? Ceper. Jadi kalau jalan ada undakan sedikit begitu, ya kan takut lecet. Parkir juga was-was. Gimana ya? Tuh. Jadi penyakit nggak tuh?
paling banyak penyakit itu dari pikiran. Makanya kita minta yang cukup aja. Ya Allah, kasih saya Lamborghini 1 buat jalan ke live streaming di Limo gitu. Ya kan ada demo rame-rame kan gitu enak. Ya kan punya rumah 1 di Kemang jadi agak dekat. Kalau di Joglo kan jauh lewat tol, apalagi di Bekasi sono gitu. Beli di Kemang aja gitu, tapi yang nggak lokasi banjir gitu. Cukup. Kita bilang cukupnya aja. Isi apa? Isi rumahnya juga gitu, jangan karpet doang ya. Nah, wattaqwa itu wasiat Allah Subhanahu wa taala lil awwalina wal akhirin. Yang namanya takwa itu wasiat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan awal terdahulu sampai yang akhir nanti. Dekat-dekat hari kiamat. Allah Ta'ala walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang menuntut kitab, yang didatangkan kepadanya kitab itu dari sebelum kalian, dan kepada kalianlah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah untuk bertakwa juga, ya ayuhannas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu sekalian yang telah menciptakan kamu sekalian daripada diri yang satu. Diri yang satu ini siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dari situ kita ada keturunan kita. Ada kita punya, nanti setelah kita lewat pun itu insya Allah ada keturunan kita. Jadi di dalam darah daging kita ini ada Nabi Adam kan? Ada Nabi Adam. Nabi Adam dulu pernah ngerasain surga kan? Pernah ngerasain surga. Kita berarti pernah ngerasain surga. Udah cuma kita nggak ngerasa aja. Nikmat deh. Harus ingat tuh. Kita ini dari siapa dan akan kembali kepada siapa. Makanya kalau di grup tuh Syekh Mustafa selalu bilang kalau ada yang wafat gitu, kita ini semua dari Allah. Sekarang ini sedang menuju kepada Allah, dan yang meninggal itu telah kembali kepada Allah. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat. Perkataan yang tepat yang dimaksud ini adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang tadi dinyanyiin itu. Itu perkataan yang tepat. Wa qulu qawlan sadida. Nah, pecahan dari kalimat wa qulu qawlan sadida itu perkataan yang tepat. Itu pecahannya adalah kita berkata jujur. Kita selalu berkata jujur, apapun itu keadaannya. Lagi ada duit, ya bilang ada duit. Lagi nggak ada duit, ya bilang nggak ada duit. Ini kadang-kadang kita bilang ada duit, tapi bilangnya nggak ada duit. Kenapa? Takut dimintain. Gitu. Nah, dulu Syekh Abdul Qadir Jilani ini waktu dia belajar, waktu dia berangkat mau belajar ini, dia dijahitin di belakang bajunya itu satu kantong dan ditaruh di situ sama ibunya uang untuk bekalnya dia. Ini tiba-tiba ada perampok datang, semua dirampok, ya kan? Tinggal Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya, kamu masih punya duit nggak? Sebenarnya kan diam aja kan nggak tahu, gitu. Dia bilang masih, jujur, masih. Di mana? Gitu. Dikasih tahu, nih di lapisan jahitan baju nih, ibu saya jahitin, di sini ada nih uang. Tuh ya, saking jujurnya, diambil cuman tuh perampok mikir, tuh orang jujur amat ya. Akhirnya balik lagi tuh perampok masuk Islam, kamu Islamnya sih. Dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akibat jujur. Emang jujur pahit jujur itu. Susah mau bilang jujur itu susah. Tapi di situ perintah jujur itu adalah pecahan daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita memahami kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti dalam kehidupan kita ini selalu berkata jujur. Gitu. Baik.